Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Dhani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi itu berikut materinya. Yang pertama ada kelas, objek, atribut, metode, asesor, mutator, instance, encapsulation, polymorphism. Itu adalah beberapa dari materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini kita telah membuat beberapa codingannya. Jadi, pertama kita bahas kelas. Kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah gabungan data dalam satu kesatuan untuk suatu tujuan yang ditentukan. Suatu kelas itu Grader adalah dasar dari bahan struktur dalam pemrograman berorientasi objek tersebut. Jadi lainnya juga ada kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas dipakai hanya untuk membuat kerangka dasar yang akan digunakan nanti untuk hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Jadi dia sebagai kerangka dasarnya aja untuk menghasilkan cetakan yaitu objek. Jadi sebagai analog, kelas bisa diumpamakan dengan suatu laptop dan sebagainya. Kita tahu kalau laptop mempunyai karakter seperti merek, mempunyai keyboard, mempunyai prosesor, dan beberapa karakter lainnya. Yang menyatakan suatu benda tersebut ialah laptop. Jadi seperti itulah perumpamaan dari kelas tersebut. Dan saya akan menunjukkan contoh dari sintaks dari kelas. Seperti ini, base class. Dan dalam kelasnya itu ada string merek. Jadi kelas itu kerangkanya ini ya. Kerangka dari objek. Kerangka dari objek. Dan objek itu adalah merupakan perangkat data dan fungsi menjadi kesatuan suatu program komputer. Objek itu ialah dasar dari bentuk dan struktur dalam suatu program pada komputer. Dan lainnya juga ada, objek adalah hasil pembentukan dari kelas. Jadi di sini ada kelas dan dalamnya ada objek. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada atribut dan metode. Yang keempat, atribut itu merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Jadi selanjutnya ada metode. Apa saja yang dapat dilakukan dialami oleh suatu objek. Jika bersifat statik, berarti dilakukan oleh semua objek dalam kelas tersebut. Jadi metode itu seperti itu. Jadi dari kelas, atribut, kelas, objek, atribut, dan metode seperti ini. Kelas adalah rangkanya, terus objek yang ini, terus ada atribut yang ini, dan metode adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan hasil dari ini. Dan ini bisa dicoba, kita run file, dan hasilnya sukses. Merek motor Honda, merek motor hitam, warna motor hitam, jenis motor Matic. Seperti itu dari penjelasan bagian 1, 2, dan 3, dan 4, yaitu kelas, objek, atribut, dan metode. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan
apa itu asesor, mutator, inference, encapsulation, dan polymorphism. Asesor itu adalah sebuah konsep di mana ada sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari field variabel yang memiliki hak akses private protect. Nah, ini sama dengan encapsulation getter yang mengembalikan sebuah nilai yang memiliki hak akses private. Dan contohnya itu dari asesor itu seperti misalnya ada private string name, private public string name, return name. Ada return name dia. Seperti itulah contohnya. Dia berfungsi sebagai pengembalian dari sebuah nilai. Kira-kira seperti itu. Terus ada berikutnya ada mutator. Mutator. Mutator itu biasanya kebalikan dari asesor. Mutator memiliki sifat yang sangat berbeda dengan asesor karena mutator akan merubah data dari sebuah field variabel yang bersangkutan. Contohnya dia seperti string input hello atau sistem print ln, dan biasanya dia replace dari H jadi J. Jadi misalnya dia dalam sebuah apa itu, dia misalnya string ini contoh kasarnya saja, string input dengan ini kedua, misalnya di dalam itu ada hello ya, hello. Nah, di dalam mutator ini dia kalau misalnya asesor dia di bawahnya ini, kita buat dulu ya contohnya. Contohnya misalnya kalau buat mutator sistem, ini contoh kosongnya saja, dan print ln. Nah, di dalam sini dia bentuknya misalnya input replace, karena untuk mengembalikan atau mengubah dia biasanya mereplace ya tulisannya, replace seperti ini. Jadi misalnya dia dari hello yang ini, hello, kita replace di sini dari H, koma, misalnya ke J atau ke K pun boleh. Kita coba aja ke J. Seperti ini. Nah, otomatis dalam ini nanti dia berubah menjadi misalnya misalnya ini
di-run-kan. Ini karena dalam suatu format yang berbeda. Ya, hasilnya akan menjadi J loh. J loh. Karena yang diubah itu huruf dalamnya ini ya, yang di-replace huruf awalnya H menjadi J. Seperti itu contohnya. Kalau misalnya asesor tadi, dia lebih ke arah mengembalikan ke bentuk awalnya. Jadi Jelo nanti dikembalikan menjadi hello, seperti itu. Antara hubungan dari asesor dan mutator. Oke, begitu saja. Kita lanjut ke inference. Inference adalah konsep UPP di mana sebuah kelas yang dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inference dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Jadi, dari keterangan berikut kita dapat sebuah pengertian ya. Inference. Dia mengembalikan fitur kode, menghindari duplikasi dari kode yang sama. Seperti itu. Di sini udah saya buat ya. Ini ada contoh kode cintaknya, kita buat inference. Dan hasilnya bisa ya, si menghindar. Seperti itu. Lanjut kita ke encapsulation dan phylomorphy. Encapsulation adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Seperti itu. Kita lihat, ini encapsulation sudah ada di sini. Kita coba saja run file shift atau F6 dan berhasil. Di sini berhasil di run. Ya, seperti itu untuk penjelasan dari encapsulation-nya. Lalu bawahnya ada lagi yang terakhir guys. Terakhir dia adalah phylomorphism. Phylomorphism ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari polymorphism yang berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari dua kata bahasa Latin, yakni poly dan morph. Poly berarti banyak dan morph berarti bentuk. Dalam program objek, polymorphisme adalah konsep di mana terdapat banyak kelas yang memiliki signature metode yang sama. Implementasi dari metode-metode tersebut diserahkan kepada tiap kelas. Akan tetapi cara pemanggilan metode harus sama, agar kita dapat memaksakan signature metode yang sama pada banyak kelas. Kelas tersebut harus diturunkan dari sebuah abstrak kelas atau objek interface. Jadi, saya sudah membuat di sini polymorphismnya seperti ini codingannya, dan ini bisa dicoba. Coba run file. Seperti ini ya. Ternyata ini membentukkan metode. Jadi kurang lebih seperti inilah polymorphism. Ya, seperti ini. Mungkin Anda bisa mencobanya di rumah. Jika kurang paham, mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin lain waktu kita akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi agar bisa kita pahami bersama. Dan saya juga di sini masih belajar, sama-sama belajar. Semoga bisa dapat dimengerti dan dipahami. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Saya Ahmad Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.